kurang lebih seingat saya ada 16 masuk, sama ada 20 panggilan tak terjawab. Kan yang namanya WhatsApp kan walaupun nggak aktif ada tuh nggak aktifnya itu. gitu ya, notifikasinya tuh dibuka. Di detik itu sebenarnya saya masih senyum, masih tenang gitu kan. 16 WhatsApp aku buka semua dari teman-teman si A, si B, si C gitu kan, memberitahukan kalau si Andi sama si Yoga kecelakaan di jembatan Pasopati. Sebelum mandi, sebelum packing, aku kan udah tidur tuh, rencana tuh mau istirahat sebentar, rebahan lah gimana gitu kan. Sejam atau 2 jam lah saya tidur, Bang. Kan yang namanya kasur kan nempel tuh di dinding tuh, Bang. Kayak balik ke kiri, kayak langsung menghadap ke dinding gitu, Bang. Di dinding, Bang, ada tulisan, Bang. Tulisannya tuh nggak gini, Bang, tapi gini. Apa tuh, Bang? Kata-katanya kayak gini. Sunda sih, Bang, ya. Cuman kalau di Indonesia kan kayak gini. Kamu nggak usah paham. Sedih, Bang. Ini kayak gini, Bang. Kamu nggak usah paham karena masuk ke kamar, sholat, pas at-tahiyat akhir, Bang, lagi gini kan ya, at-tahiyat akhir ini. Pas menunjukkan, Bang, ini dari tangan ada, dari belakang ada tangannya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu narasumber dari jauh nih sob, dari Bandung, Jawa Barat. Dan beliau mau menceritakan tentang pengalaman horornya waktu dulu dia kerja bareng almarhum nih. Dan ternyata temannya itu udah meninggal. Dan ini kisah ya serem, haru, dan sedih-sedih syahdu. Dan langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang, siapa namanya Bang? Saya Rudi, Bang. Bang Rudi ya? Iya. Makasih Bang Rudi ya, jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta nih Bang. By the way, dari Bandungnya mana Bang? Sukajadi. Sukajadi. Pasteur. Iya. Oke, sapa dong Bang. Di sini ada teman-teman Bandung nih. Assalamualaikum dan sampurasun. Sampurasun. Dan inilah kita berbagai macam suku ya Bang, dan berbagai macam daerah lah ya. Dan ini kita ada di Sunda nih. Dan thank you banget Bang jauh-jauh. Nah, pertanyaan dari gue nih buat Bang Rudi. Berapa lampu merah yang udah dilewatin? 4.220. Dihitungin. Oke, tahan dulu Bang Rudi. Iya. Sebelum kita lanjut kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman nih yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, jangan dipendem. Sini datang kemari, kita berbagi pengalamannya. Terus langsung chat aja gue di Instagram @badrukepslog. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Rudi. Nah, gimana nih Bang kisah pengalaman horornya Bang? Untuk pengalaman horor tuh mungkin flashback dari masa sekolah itu, Bang, ya. Iya. Jadi gini, dulu tuh waktu SMA, saya tuh punya benar-benar best friend lah itu, Bang, ya, sahabat-sahabat yang benar-benar sampai sekarang pun tidak akan terlupakan gitu. Kenalin aja lah satu-satu nih sekarang biar enak lah banget ya. Iya. Saya tuh punya teman si Andi sama si Yoga, dia orang Cibiru. Terus si Hari itu orangnya orang Medan. Jadi kemanapun benar-benar kami itu solid lah gitu. Dari melakukan hal yang kebodohan gitu kan. Sampai dimarahin lah, disetrap guru lah, kenakal sederhana lah gitu ya. Bener-bener gitu. Bahkan saking kami itu bener-bener satu hati lah
kami itu patungan bu cari kosan hanya buat nongkrong doang gitu ya, kayak gayanya kayak base camp lah gitu kan, tongkrongan gitu. Selama 3 tahun tuh benar-benar kami tuh lah manis lah gitu, hingga saat tibanya kami lulus tuh. Lulus tuh gitu, agak sempat mikir juga gitu Bang ya, saya dikontrakan sedangkan udah lulus, sekolah enggak, kerjaan enggak dapat gitu. Tapi tetap anak-anak tuh udah yuk kita berjuang gitu. Alhamdulillah tuh Bang, cuman 2 bulan saya nganggur. Itu pun tetap ya bantuan si Andi. Karena si Andi itu yang orang pertama yang dapat kerja gitu, di salah satu perusahaan di percetakan di Bandung Selatan juga lah gitu. Nah, dia tuh kerja pun baru sekitar 2 hari lah gitu kan. 2 hari dia telepon tuh. Katanya di tempat kerja gua tuh ada lowongan, mau nggak gitu. Kerjanya apa? Ceritain gitu kan. Cuman gajinya gini gitu kan. Mau nggak? Terus 3 bulan pertama pun dibayarnya cuman harian gitu. Ya dalam segi itu pun saya pribadi Bang ya bersyukurlah gitu kan. Dalam posisi seperti itu ada kerjaan pun, aduh udah alhamdulillah gitu, udah mau gitu kan. Coba telepon si Yoga gitu kan, mau nggak? Dia udah fix mau dong, udah yakin gitu kan. Cuma si Heri aja katanya nggak bisa gitu. Karena itu emang apa namanya ya, mamanya punya konter Bang ya gitu. Jadi emang kesibukan sendirilah di rumahnya. Hari Senin tuh masih ingat, datang tuh kami tuh janjian sama si Yoga. Kalau si Adi kan emang udah standby tuh tempat kerja, datang interview. Alhamdulillah tuh Bang, keterima kami kerja gitu. Kurang lebih setahun tuh kami udah kerja di situ. Kan biasa Bang, yang namanya perusahaan tuh kan suka ada jatah lembur ya, gitu kan. Apalagi yang namanya percetakan gitu kan, buku-buku banyak lah orderan gitu. Udah biasalah kami juga lembur gitu. Nah, suatu hari pas nginjek hari Sabtu ada tuh bocoran lembur gitu. Cuman yang namanya kebetulan Sabtu malam Minggu biasanya jarang yang mau Bang. Jarang yang namanya malam Minggu Bang, itu kan jarang yang mau lah gitu. Waktunya wakuncar ya. Gitu kan, wakuncar dan lain-lain lah gitu. Cuman si Adi tuh ngajak gitu kan. Dut katanya lembur yuk gitu. Ya tumben lah ini anak ngajak gitu kan. Karena kebetulan saya dikontrakan gak ada kerjaan juga gitu Bang ya. Terus ya yang namanya lembur ya bermanfaat lah Bang ya, cari tambahan ya. Saya menyanggupi tuh. Udah mau ajak tuh si Yoga gitu kan, mau nggak dia gitu kan, ajak tuh si Yoga tuh. Kebetulan si Yoga nggak bisa gitu kan, dikarenakan ada acara wakuncar kata abang itu ya, wakuncar gitu, waktunya cari pacar lah. Nah udahlah nggak apa-apa lah, fix lah kita berdua aja gitu kan, kata si Andi tuh. Cuman gini Ruth katanya, gua tuh ada perlu dulu katanya, bisa nggak sih ke si Pak Agus bilangin kalau kita lembur start di jam 8 gitu. Oke deh, saya bilang tuh ke si Pak Agus teh, Pak kita lembur ya gitu kan, cuman boleh nggak dari jam 8 gitu kan. Kan yang biasanya yang namanya lembur kan langsung Bang. Iya. Dikarenakan si Andi ada perlu dulu katanya, di jam 8 lah kita siap gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, daripada nggak ada kerjaan banget katanya. Apa maksudnya? Daripada nggak ada hasil banget gitu. Tuh bilang katanya ke Pak Satpam gitu kan, kalau kalian tuh mau lembur biar nanti jam 8 ambil tuh kunci di Pak Satpam gitu. Udah bilang, ngobrol ke Pak Satpam, izin bla bla bla, udah beres. Nah tiba tuh jam 4 pulang Bang, bubar lah pulang, emang udah jam pulang kan, karena perjanjiannya emang jam 8, waktu masih lama tuh Bang ya. Iya. Nah, sekitar jam 5, pokoknya jam 5 tuh saya tuh sudah ada di kontrakan lah, santai lah, aku makan dulu, bersih-bersih dulu sambil nunggu azan maghrib kan gitu kan, istirahat dulu lah. Dilihat jam tuh udah 7:30 tuh, udah siap-siap lah gitu. Pas mau siap-siap, dikarenakan tadi sibuk nonton TV gitu Bang ya, cek HP yang isinya gini, ternyata si Yoga pun dia mau lembur gitu, katanya ceweknya tuh ada keperluan mendadak gitu, katanya jadi wakuncarnya gagal lah gitu Bang. Jadi mau ikut lembur aja gitu kan. Oke lah gitu kan, ya kalau kita senang-senang aja Bang lah gitu kan, kumpul-kumpul lagi gitu bisa dibilang lah. Udah tuh berangkat Bang, saya tuh 7:30 tuh. Nah
di pertengahan perjalanan bang hujan gede bang, gitu kan. Aduh udah gak bawa jas hujan gitu kan, lihat jam tangan waktu mepet gitu kan. Udahlah daripada dipaksain juga malah merepotkan diri sendiri gitu bang ya. Gue berteduh tuh, ambil HP, gue telepon anak-anak nggak diangkat, kayaknya lagi di motor gitu kan. Udah gue chat aja dulu gitu. Gue chat, ya gue minta izin lah, sorry nih gitu kalau misalkan gue kayaknya datang terlambat nih gitu kan. Selang 10 menit ada tuh balasan, alhamdulillah, katanya yaudah, katanya lu santai aja, gue juga mau jemput tuh si Yoga katanya, di sini juga daerah Cibiru emang hujan gede gitu kan. Oh ya udah santai gitu. Gue tuh nunggu bang, lama bang, hujan tuh gak reda-reda juga gitu kan, yang gak enak juga lah sama anak-anak gitu. Tambah kan yang namanya absen di kantor kan tetap kan berjalan lah gitu, jam 8 ya jam 8 gitu. Dilihat jam di tangan tuh udah jam 8 kurang 5. Saya maksain dong bang gitu kan, gue maksain, saya masukin lah, saya amanin kayak HP, tas kecil, dompet, masukin ke bagasi tuh gitu kan emang takut basah lah gitu. Berangkat tuh maksain, ya basah-basahan lah gitu kan. Sampai ke tempat kerja tuh sekitar jam 8 lebih lah, lebih 10, jam 8 lebih 10 tuh. Oke, berarti telat ya bang? Telat banget lah itu. Nyampe di area Katapang, gue masuk ke tempat kerja, pas satpam ada tuh standby itu. Gue sempet, Pak, gitu kan, bisa menyapa lah gitu. Gak dihirauin, dia tuh sibuk lagi makan mie instan sama main HP. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, kita juga lagi sarapan gitu. Jadi kasarnya gini, ketika saya masuk, pas satpam nggak ngeh, aku masuk, intinya gitulah bang ya. Masuk tuh, kan jadi posisi pos satpam tuh kan di depan biasa bang ya, gerbang, terus pos satpam, parkiran motor. Nah itu tempat gedung tuh, tempat kerja kami tuh di lantai 3, pojokan sebelah kanan. Pas udah parkirin motor, saya lihat tuh bang ke atas tuh, ruangan tempat kerja kami lembur udah nyala tuh lampu tuh. Ya otomatis dong dapat ini, aduh anak-anak udah datang nih gitu kan. Karena saking keburu-buru, terus ditambah hujan juga, HP tuh ketinggalan di motor tuh. Nah, ketinggalan, lari aja lah gitu kan, lari ke ke lobby. Posisi lift tuh kan di belakang, lift tuh, lari ke lift, naik ke lantai 3. Jadi posisinya gini bang, lift kan sebelah sini, kerjaan di sini nih, gitu kan. Jadi kita tuh harus lewat dulu lorong-lorong, ruangan-ruangan kayak staff, gitu kan, ruangan supervisor yang bisa dibilang yang namanya malam kan udah gelap lah bang ya, gitu kan, udah gelap. Cuman ruangan kita aja lah yang nyala, gitu kan. Nah, nyampe di lantai 3 baik-baik aja, gitu, nggak ada keganjilan lah atau nggak ada apa gitu. Jalan gitu kan di lorong tuh, sampai tuh di ruangan kerja, ternyata benar mereka udah ada. Bahkan sudah sibuk dengan kerjaan masing-masing gitu kan bang. Yang namanya buku tuh kan ada yang bagian packing gitu kan, terus ada yang bagian ngejilid gitu kan, terus ada yang bagian pengeleman gitu. Udah masuk, kasih isyarat gitu ke anak-anak, aduh sorry telat gitu, cuman agak bising. Tahu kan yang namanya mesin press itu kan agak berdengung tuh, gitu kan. Jadi cuman kita pun kalau ngobrol tuh ya sepeluhnya lah, gitu kan, karena teriak-teriak juga lah gitu. Masuk tuh ke ruangan, sorry telat gitu kan, kasih isyarat lah gitu kan. Lihat si Yoga manggut senyum, oke nggak apa-apa gitu kan. Lihat si Andi sama gitu kan. Saya tuh nggak banyak ngapain lagi lah, malu lah gitu bang. Yang lain udah kerja, aku misalkan gimana, langsung aja lah kerja intinya gitu. Langsung tuh bang kerja. Nah di situ mulai keanehan. Mulai keanehan itu gini bang ya. Si Andi biasanya itu periang bang orangnya, ngebacot gitu kan. Terus pokoknya kalau nyanyi-nyanyi gitu, orangnya periang lah gitu. Sedangkan si Yoga, karakter dia tuh bisa dibilang nggak mau diam gitu, nggak mau diam. Di momen di waktu itu mereka tuh benar-benar husu bang, husu aja, fokus gitu kan kerjaan. Cuman kalau saya pribadi gini bang, oh mungkin kalau si Yoga tuh emang fokus kerja tuh emang mungkin kecewa sama ceweknya, mau kencan gak jadi. Pokoknya tetap positif thinking aja gitu bang. Nah pas dia lihat sekitar jam setengah 12, setengah 11, baru inget tuh, aduh HP gitu kan di bawah, tambah hujan tuh
takut masuklah atau gimana gitu. Izin tuh ke anak-anak, woi izin gitu kan, mau ambil HP ketinggalan gini gitu kan. Di situ pun udah nggak enak bang suasana. Si Andi tuh yang biasanya bisa dibilang yang ngebacot lah, aku bilang tuh cuman mangut doang gitu kan, gitu udah bisa dibilang udahlah gitu kan, nanti bang cerita di akhir lah pokoknya gimana ya. Lari itu ke bawah ke parkiran gitu, ambil HP, tas apa-apa, ke tempat biasa kan, kelip lagi, lari ke tempat kerja lagi, simpen tuh tas sama HP itu kan. Kalau saya tuh kan kerja berdiri bang ya, kayak gini, maaf nih dipraktekin bang ya. Iya. Ini berdiri nih, HP simpan sini nih, HP simpan sini, aku ambil bagus sambil packing nih gitu kan. Kan tadi tuh waktu kehujanan HP aku matiin tuh, dimatiin, nah aku nyalain tuh HP tuh, tek nyalain, nah sambil packing gitu, sambil nunggu HP standby nyala tuh. Nggak lama sih, beberapa detik lah itu HP nyala gitu, terus mati lagi, tapi mati posisi udah nyala tuh HP, terus nyala lagi bang. Gak tahu berapa puluh pesan masuk, gak tahu berapa belas panggilan yang terjawab. Situ tuh mungkin kalau cuman pesan 1 atau 2 ya nggak dihirauin ya, itu kan paling siapa lah, paling mama atau misalkan keluarga gitu. Cuma dikarenakan pemberitahuan tuh kayak berat gitu bang ya, gitu kan. Jadi ada tuh pengen ngebuka tuh, udah simpen dulu, aku buka bang, aku buka sambil duduk buka tuh satu-satu bang. Kurang lebih seingat saya ada 16 masuk, sama ada 20 panggilan tak terjawab. Kan yang namanya WhatsApp kan walaupun nggak aktif ada tuh nggak aktifnya itu. Gitu ya, notifikasinya tuh dibuka. Di detik itu sebenarnya saya masih senyum, masih tenang gitu kan. 16 WhatsApp aku buka semua dari teman-teman si A, si B, si C gitu kan, memberitahukan kalau si Andi sama si Yoga kecelakaan di jembatan Pasopati. Gitu. Enggak bang, enggak panik bang, masih senyum-senyum, ngeprank nih gitu kan, masih tenang gitu kan, masih tenang gitu, ngeprank nih gitu kan. Cuman di pesan itu ada si Heri, 4 sahabat yang salah satu yang nggak ikut tuh si Heri itu. Aku buka pesan si Heri itu, kenapa aku buka dan agak sedikit percaya ke si Heri itu bang, walaupun kita 4 sekawan kasarnya, dia tuh orang paling serius bang. Adalah ya bang, karakter masing-masing tuh ya. Nah agak condong ke si Heri gitu kan. Masalahnya dalam hati gini, si Heri aja yang dia karakter bisa dibilang orangnya serius, kok tumben ikut ngeprank. Kalau ngomongin soal ngeprank bang ya gitu kan gitu. Cuman kan di posisi waktu itu bener-bener ya bang, bayanglah sama abang, pemberitahuan kalau mereka kecelakaan, tapi mereka lagi bercanda di depan mata. Ya ngeprank dong. Nggak merinding lah, nggak ada takut, enggak gitu kan, santai aja gitu kan. Nah tapi tetap aku agak percaya sama si Heri karena karakter orangnya emang serius. Yang isinya gini, Red, kamu di mana? Katanya si Andi sama si Yoga kecelakaan di jembatan Pasopati gitu kan. Kalau si Andi meninggal di lokasi, kalau si Yoga meninggal di rumah sakit gitu. Nah bang, sorry bang ya, kalau cerita agak sesek memang ya. Campur aduk lah bang ya gitu, antara ya dibilang takutnya ada gitu bang, dibilang sedih ketir campur aduk lah bang. Ya, maaf nih agak terbata-bata nih bang. Nah di situ di titik itu hanya si Ri yang saya balas gitu kan. Aku balas, Ri yang serius loh gitu kan, dengan nada-nada dikirim emoticon yang sambil candaan gitu kan. Jo serius gitu kan. Terus dia yang namanya WhatsApp kan mengetik, dia ngirim foto 2 jenazah lagi terbaring gitu. Belum percaya bang, belum percaya tuh gini masalahnya, yang namanya jenazah kan tutup kain kapan tuh, nggak kelihatan mukanya, jadi belum tahu tuh gitu kan, masih belum percaya bang sampai situ. Ketika saya lihat foto jenazah, aku lihat si Yoga sama si Andi sibuk masing-masing. Cuman di situ tuh maaf tuh bang, ada sedikit kelewat ya. Cuman pertama aku masuk ruangan tuh, si Yoga anehnya suka curi-curi pandang. Cuci pandang tuh gini, kejatuh
gini, gitu, paham nggak? Jadi gimana sih? Iya, kayak dikit-dikit nengok ke abang gitu. Gitu. Jadi nengoknya bukan nengok betul, kayak nyuri pandang tapi lama. Gini, merhatiin gitu bang, gitu. Kan yang namanya dipandang teman kan kita mari kecandain gitu kan. Apa lo lihat-lihat gitu kan, sambil ya namanya teman lah gitu. Dia cuma senyum, kerja lagi gitu. Lah, itu yang tadi bang ya, maaf itu kelewat kok. Ini sambung. Nah, si Heri kirim foto jenazah di kamar mayat, masih belum percaya. Aku video call tuh bang. Wajar dong ya, Gua video call gitu. Angkat katanya. Pas dia angkat, dia bener bang. Posisi dia tuh lagi di rumah sakit. Gitu. Ri, yang benar gitu kan. Aku ngomong teriak-teriak dong, karena apa? Suara mesin. Suara mesin tuh, Ri, yang benar gitu kan. Bentar, gua balik kamera katanya. Dibalik tuh kamera bang, dari apa namanya? Dari depan ke belakang. Pas di balik kamera, bener bang. Aku lihat si tante tuh ibunya si Yoga, lagi nangis yang lagi apa namanya tuh dikuatin sama suaminya, gitu kan. Nah, di situ tuh bang udah mulai agak kacau tuh pikiran tuh. Masa sekelas saya di-prank sama semua orang lah gitu kasarnya gitu. Tuh katanya si Tante Lisa juga lagi nangis. Tante Lisa tuh ya ibunya Yoga gitu kan. Bang, saya posisi saat itu masih ngeyel. Ngeyel tuh gini. Udah gini aja, Ri. Coba minta kita video call, tapi kamu ke kamar mayat. Pengen tahu lah gitu kan, bener nggak? Aduh, cenderung sorry nggak bisa, ya harus izin lah apalah gitu kan. Intinya gini aja, dimanapun kasarnya lu lagi berada, sok gue tunggu di rumah sakit. Rumah sakit mana? Itu adalah bang ya rumah sakit salah satu di kota Bandung bang. Oke, aku bilang dengan antara percaya, nggak percaya dan setengah menantang gitu kan. Oke, gitu. Masih belum percaya banget. Masih lah gitu. Maksud saya tutup dulu tuh, mau nanya ke anak-anak dulu gitu kan. Kasarnya ya. Yang ngobrol nih, ini maksudnya apa gitu kan, kasarnya diceritain kalau kalian itu udah ya kena musibah lah gitu. Nah, bang yang namanya video call kan apa berisik tuh di suara telepon dicampur aduk sama suara mesin. Bang kebayang nggak ketika saya matikan nomor telepon, tek kan HP mati, tek suara mesin ikut mati. Mesin yang lagi bekerja. Mesin lagi bekerja mati, semua mati. Radio pun yang pertama datang, aku iseng nyari ikut mati. Yang terdengar cuma jam dinding. Anak-anak ada kemana? Wah, si Yoga sama si Andi nggak tahu kemana. Aku kan fokus video call nih. Video call. Waktu momen video call kelihatan kan di sudut mata tuh ada yang lagi ngepak, ada situ lagi apa gitu kan. Fokus nih gitu kan. Oh ya udah oke. Pas aku matiin tuh kayak ikut mati lah suasana. Jadi suara kebisingan video call di handphone sama suasana di tuh kayak ikut gitu loh. Langsung hening bang. Dan yang bikin kaget tuh ya anak-anak pun nggak ada gitu. Tapi tetep bang, hati tuh masih keras. Masih keras tuh gini, masih ngelak lah. Oh mungkin lagi ke kamar mandi, atau mungkin lagi beli kopi, bisa dibilang gitu. Sampai saya tuh bang berjalan ke tempat mesin, aku pegang mesin panas. Panas. Mesin yang si Yoga. Si Yoga tempat itu panas. Tuh makin nggak percaya dong gitu kan. Nggak mungkin dong mesin bekerja sendiri gitu. Terus konon katanya sih bang, kalau misalkan ada penampakan atau menyerupai beraktivitas, itu kan barang-barang tuh kan emang kembali ke semula. Itu mah ada bang, sisa kerjanya ada, buku acak-acakan ada bang. Jadi ditinggal semacam kerjaan terus ditinggal gitu. Nggak rapi, acak-acakan bang. Nggak percaya dong bang posisi dalam itu gitu. Mungkin sekitar 5 menit lah. 5 menit tuh kayak bingung sendiri gitu. Ya udahlah, aku turun dulu. Maksud saya tuh mau nyamperin pas satpam gitu kan, lihat anak-anak nggak atau gimana nggak, walaupun tetap hati udah nggak karuan. Hati itu udah bener-bener nggak karuan gitu. Hari itu ke pos satpam gitu. Hari maksud saya itu kan mau nanya anak-anak kemana itu kan, lihat anak-anak nggak atau gimana lah gitu kan.
justru Bapak Satpam malah balik kaget. Dia balik tanya, lu kapan datang? Kirain lu nggak jadi lembur. Gitu. Tadi kan pas pertama masuk, dia tuh nggak ngeh aku datang. Saya kan kesana bang larinya. Tadi waktu saya masuk tuh, Bapak lagi makan mie, lagi main HP gitu kan, gini. Oh gitu kan. Terus lu lembur sama siapa gitu kan? Ya sama anak-anak lah. Gitu. Tuh di lantai 3, aku nunjukin ke lantai 3, ternyata udah mati lampunya. Aku tuh sambil nunjuk ke ruangan, kan jadi kan lantai 3 bang, lantai 3, jadi kan kelihatan tuh kalau nyala satu ruangan tuh tempat kerja tuh. Nunjuk ke ruangan itu, udah mati. Lampunya mati gitu. Gelap. Jadi 3 lantai tuh, sekat ruangan staff, ruangan ruangan supervisor sama ruangan kerja, kan gelap gitu. Ini ada tuh ruangan kerja tuh yang nyala itu kan dari tadi. Perasaan bang nyala tuh ya. Pas momen itu aku tunjuk, emang gelap semua, satu ruangan, satu gedung tuh gelap. Mati semua gitu. Nah, si Pak Satpam tuh kayak mengkerutkan kening gitu. Lu kerja sama anak-anak tapi nggak bawa kunci. Kunci kan dari awal juga kalau mau kalau mau lembur ya kita ke Satpam dulu dong, laporan ambil kunci gitu. Cuman kenapa waktu saya pertama datang nggak ambil kunci, waktu masuk area tempat kerja kan udah nyala. Jadi ya saya nggak mampir ambil kunci, langsung lari ke sana gitu. Itu kunci masih ada, bener. Kunci itu ada. Oh, kunci tempat kerja itu nggak ada. Masih sama security, nggak ada yang ngambil. Makanya si Bapak Satpam tuh nanya tuh gini, kapan lu datang? Terus nanya gini yang kedua, lu jadi nggak lembur? Ya, aku bilang jadi dong, gitu kan. Tapi kunci kenapa nggak dibawa? Nah, disitu bang mulai kacau bang. Pak Satpam tuh udah mulai nggak enak, beliau juga ya. Dia bilangnya gini, udahlah, Rut, jangan bercanda ah. Jadi tuh kayak gimana bang? Cari aman lah, gitu kan. Posisi sama-sama panik gitu. Hingga akhirnya Pak Satpam ngajak ke atas. Ya udah yuk kita ke atas cek, katanya. Ambil kunci, naik ke atas gitu bang. Tapi pikiran bang udah kacau bang. Aku masuk lift, naik ke lantai 3, jalan kaki menuju ruangan tempat kerja tuh, pikir tuh udah kacau bang ya. Udah dalam tuh gini, ini ada apa gitu bang ya. Jalan gitu pas ke tempat kerja yang tadi saya kerja bertiga, bang dikunci. Bang, dikunci. Padahal sebelumnya kan Bang Rudi masuk nggak dikunci. Masuk kerja lama, bolak-balik turun ke bawah, ambil kontak motor ke sana, bercanda, nyalain radio. Gelap, posisi gelap. Pak Satpam tuh sempat ngeliat gitu kan, lirik sana, kayaknya udah beliau juga udah nggak enak bang ya gitu. Tuh lihat dikunci, lu mah bercanda aja. Gitu kan. Tapi dilihat dari raut wajahnya udah nggak tenang dia tuh juga, gitu kan. Nah, masuk ke dalam, nyalain ruangan, bang mesin tetap panas. Bang. Mesin tetap panas, terus hasil kerja ada hasil kerja. Ya, sama si Andi sama si Yoga kerjain itu. Tempat kerja si Andi acak-acakan ada bang. Nah, di situ tuh emang mereka tuh bisa dibilang kalau emang bener arwahkah atau kerinkah itu udah di momen itu udah nggak ada lagi bang ya, udah nggak menampakkan lah kalau dibilang menampakkan tuh. Di situ dalam pikiran tuh gini, ya udah emang berarti bener saya tuh harus ke rumah sakit gitu kan, untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi bang. Berangkat tuh ke rumah sakit, walaupun sebenarnya si Bapak Satpam tuh agak ngelarang gitu ya, udah jangan berangkat. Jadi seolah-olah Bapak Satpam pun ikut ketakutan ketika gitu kan. Udah besok pagi aja gitu kan. Pak nih kasih tahu nih soal chat gitu. Ya udah tuh lah, sok hati-hati katanya. Sampai rumah sakit ketemu tuh sama si Heri. Si Heri itu bisa dibilang ya matanya bengkak, bang habis nangis lah itu bang. Aku lihat Tante Lisa gitu kan, terus sama si Om Perdi, ternyata emang benar gitu kan. Punya tuh inisiatif, udahlah Om Perdi ke kamar jenazah, bener nggak sih gitu kan. Udah tahu kebuktiannya seperti ini, kejadiannya seperti ini, tetap bang. Gue tuh pengen, saya nggak akan percaya kalau saya benar-benar lihat langsung gitu bang. Masuk tuh yang ke belakang rumah sakit kan emang posisi kamar jenazah di belakang tuh.
minta izin lama, susah lah gitu kasarnya. Aduh, susah Pak, katanya izinnya susah. Aku mohon-mohon hingga akhirnya izin keluar tuh untuk membawa kamar jenazah, diantar sama petugas, Bang. Masuk ke kamar jenazah. Seingat saya tuh ada 3 jenazah, cuman kan satu jenazah ya mungkin jenazah orang lain Bang ya gitu. Tuh katanya, kata si apa jenazah tuh yang korban tadi, itu katanya yang sebelah pojokan sebelah kanan sama itu sebelahnya. Aku samperin Bang, dengan kasar dibilang apa nanya Bang ya, bukan percaya diri pengen membuka atau gimana, karena saking kepenasaran tuh Bang ya. Pas dibuka tuh Bang, bener-bener Bang, pas dibuka kain kafan tuh, kalau emang diceritain wujudnya pun udah, Bang, aduh ya Allah, udah gak berbentuk Bang. Oh, si Yoga sama iya Andi gitu kan. Jadi kalau, tapi maaf Bang ya, ini mungkin agak ditutup nih. Kalau teman yang satunya itu kepalanya itu udah kebuka, tapi matanya itu udah benar-benar bukan hilang atau pecah atau Bang, kebayang nggak Bang? Itu jadi katanya dari saksi gitu katanya, kan pakai helm tuh bukan helm polpes tuh, jadi mukanya itu emang ke depan mobil Avanza. Gitu. Jadi benar-benar jatuh tuh langsung, muka tuh langsung ke, aduh Bang, nggak kebayang Bang hancurnya kayak gimana Bang gitu. Di situ cuman kelihatan dong gitu kan wajahnya dia lah gitu kan, tetaplah gitu kan nggak berubah untuk wajah, cuman sisa-sisa bengkak lah itu. Yang paling ngeri itu yang satu lagi, mungkin jatuhnya itu ke kanan, dia pegang ke trotoar Bang ya, pegang, jadi tulang tangan itu sampai keluar ke sini Bang. Astagfirullah. Mungkin karena jatuh dia pegang gitu Bang ya, keluar. Sampai keingat ketika saya kerja waktu lembur, dia tuh sambil itu pegang-pegang itu. Tapi maaf Bang ya, bukan nyambung-nyambungin Bang ya, nggak tahu nih ini. Kalau emang nyambung, ya mungkin nyambung seperti itu gitu Bang ya. Tapi ini maaf ya, bukan nyambung-nyambungin gitu. Kalau untuk aku nggak bisa sebutin nama tuh, aku nggak tega Bang ya. Si A hancurnya kayak nggak tega pokoknya. Teman yang satu kayak gini posisinya, satu seperti ini keadaannya gitu. Nah, kalau si A gitu, selama kerja tuh selain ngelirik terus nyuri-nyuri pandang tuh kayak pegal gitu. Di situ Bang benar-benar bukan lagi nangis Bang. Situ pokoknya kalau batas kesedihan tuh kan nangis, aku tuh Bang kayak lebih nangis Bang. Gimana sih tuh? Antara bingung, haru, sedih gitu kan. Hari ini apa sih itu yang terjadi sebenarnya gitu kan. Nah, udah, karena nggak boleh lama-lama kan di ruangan. Di situ si Heri ngajakin ngobrol pun udah, telinga tuh udah nggak bisa dengar Bang. Sekitar jam 1 tuh Bang. Terus gimana kita rencana gitu kan? Ya udah Hari, kita tunggu aja gitu. Karena proses pemulangannya besok pagi, bolehnya gitu. Sampai pagi aku, si Heri, keluarga si Yoga sama keluarga si Andi tuh benar-benar kumpul Bang ya, nunggu pagi lah, sambil menunggu pengurusan si jenazah pulang. Sekitar jam 8 pagi hari Minggu tuh Bang ya, hari Minggu jam 8 pagi akhirnya pulang tuh ke Cibiru, satu Cibiru lah gitu, cuman ya agak jauhan lah rumahnya gitu. Ketika proses pemakaman, aku ikut dulu pemakaman gitu, sambil udah mah sedih Bang, terus pokoknya capek lah segalanya, pokoknya hari yang paling bisa dibilang hari yang buat saya tuh Bang berat banget Bang ya. Selesai pemakaman, pulang ke kosan sekitar jam 11 lah, beres pemakaman segalanya bla 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 tuh jam 11, pulang ke kontrakan. Nyampe ke kontrakan tuh udah bener-bener gimana Bang ya, cuma duduk, nyalain TV, nyalain rokok nggak diisep, TV nggak ditonton gitu. Jadi mungkin Abang juga merasakanlah apa yang saya rasakan saat itu Bang ya gitu. Bayangin Bang, dari hari Minggu sampai hari Selasa Bang, saya tuh nggak kemana-mana Bang. Diam di kosan, nggak kerja Bang, nggak mandi, nggak apa, tidur malam pun setidur-tidurnya.
bisa dibilang gini ya, kalau mungkin kalau kata orang dulu tuh kayak apa namanya bang ya, hilang kelembutan bang, gitu. Hilang semangat. Gitu bang. Mandi malas, semua malas. Yang saya lakukan selama dari hari Minggu sampai hari Selasa tuh turun ke bawah, beli kopi, beli rokok, naik kopi rokok bang. Sambil lihat gitar si Andi nempel gitu kan, barang-barang anak-anak gitu lah masih nempel. Sampai hari Rabu pagi tuh baru berpikiran gini, aduh masa saya gini terus gitu kan. Udahlah, saya bisa dibilang kerja lagi lah gitu. Kan yang namanya bos paham lah keadaan saya, posisi itu seperti apa. Jadi tidak secara langsung Senin Selasa nggak masuk tuh udah ngemaklum lah gitu, tanpa izin juga gitu. Nah hari Rabu mulai tuh bang masih kerja lagi ke tempat biasa bang, tempat kerja dengan posisi itu benar-benar hampa bang. Yang biasanya ya kebayang lah, biasanya ada anak-anak tuh sekarang nggak ada. Kerja biasa, jam istirahat orang lain istirahat, ada yang makan, ada yang sholat. Saya tuh ke kantor supervisor mengundurkan diri. Saya tuh bukan nggak kuat karena soal, aduh takut nih pernah pengalaman horor di sini, enggak bang. Saya bukannya ngeri, ternyata keadaannya seperti enggak bang. Saya nggak kuat lihat ruangan. Kebayang nggak suasana ruangan? Jadi hari Rabu dari pagi sampai jam istirahat kerja. Cuman kebayang bang, waktu kebayang tuh tempat kerjanya si gitu, Yoga sama si Andi ini ya. Aktivitas mereka gitu kan, tapi tetap hati kecil takut ada gitu kan. Bahkan hati kecil tetap bertanya, kemarin siapa gitu. Tetap ada itu, ada pertanyaan gitu. Jam 12 orang lain istirahat, makan di kantin bla gitu kan. Saya ke ruangan staf, saya mengundurkan diri gitu kan. Pamit lah dengan alasan ya mau pulang kampung lah, apalah bang lah gitu ya. Pulang gitu kan. Rencana tuh gini bang, pulang dari tempat kerja, saya tuh mau ke kontrakan, mau packing, beres-beres, mau pulang ke Sukabumi. Karena kebetulan kan orang tua di Sukabumi tuh waktu itu tuh. Karena tempat kerja ayah kan Sukabumi, jadi emang Sukabumi itu. Udah hampir nginjak 2 tahun tuh saat itu tinggal di Sukabumi. Nah, pulang, rencana tuh gini, pulang ke kosan, mau mandi, siap-siap baju, berangkat gitu. Nyampe kosan tuh, bang kan yang namanya kosan tuh kan biasalah kosan kecil murah tuh kan satu kamar bang ya. Nah kasur tuh kan di pojokan sebelah kanan lah, jadi antara tembok gitu kan, langsung nempel lah kasur gitu. Sebelum mandi, sebelum packing, gue kan nggak tidur tuh beberapa hari ke belakang, nggak tidur gitu kan, terus pokoknya kacau lah. Rencana tuh mau istirahat sebentar, rebahan lah gimana gitu kan. Sejam atau 2 jam lah saya tidur bang. Kan yang namanya kasur kan nempel tuh di dinding tuh bang. Kayak balik ke kiri, kayak langsung menghadap ke dinding gitu bang. Di dinding bang ada tulisan bang. Tulisannya tuh nggak gini bang, tapi gini. Paham nggak bang? Jadi seolah-olah kita tuh yang baca tuh dimanja gitu bang. Gitu. Jadi seolah langsung kebaca gitu bang. Nah selama hari Minggu, Senin, Selasa, saya kan nggak kemana-mana, nggak ada tulisan itu. Nah, ketika pulang, aku tiduran menghadap ke dinding, itu sudah ada. Apa tuh bang? Kata-katanya kayak gini. Sunda sih bang ya. Cuman kalau di Indonesia kan kayak gini. Kamu nggak usah paham. Sedih bang. Ini kayak gini bang. Kamu nggak usah paham karena apa namanya? Apa ya? Karena hal yang bukan untuk dipahami, kamu nggak usah mengerti karena hal yang bukan untuk dimengerti. Saya hanya ingin kamu tahu kalau kami tetap masih ada. Gitu bang. Jadi tulisannya itu pakai tinta warna emas yang hanya ada di tempat kerja. Jadi kan kalau buku gagal tuh kan di cancel bang, cancel nih, di return nih, dikasih tanda cakap pakai warna emas. Nah di kosan di mana ada pensil warna emas? Gitu, bang. Jadi itu yang pertama yang mendukung saya tahu ini tulisan siapa, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua
yang suka tulis-tulis kata-kata bijak, yang suka coret-coret dinding, tiada lain dan tiada bukan tuh si Andi. Itu bang. Di situ tuh saya tuh benar-benar belum belum mengerti apa maksudnya nih kata-kata gitu bang. Udahlah gitu kan, yang tadinya mau istirahat pun udah langsung mandi, siap-siap packing pulang tuh ke Sukabumi. Pulang ke Sukabumi, curhat tuh ke mama gitu kan, kerja keluar gitu kan, dengan alasan cerita gitu kan, apapun yang terjadi kalau ke orang tuh saya ceritain semua bang ya, makanya gitu kan, cerita ini yang tuh cuman orang tua tuh gitu cerita. Nah sampai Sukabumi ceritain semuanya. Nah di situ bang, momen-momen bagi saya tuh bukan bukan teror bang ya. Saya anggap, oh mungkin mereka pengen silaturahmi, itu aja lah bang, saya mah ya bang. Nggak ada teror gitu bang, nggak ada. Nyampe ke Sukabumi, tidur malam pertama di kamar saya di Sukabumi pun udah kejadian bang. Kejadian tuh gini bang, kan yang namanya TV kan di TV di atas tuh, TV itu di kamar di Sukabumi itu di rumah tuh. Kita kan yang namanya nonton TV itu kan suka, maaf bang ya, ini praktik ini bang. Ini bang nih, ini kan. Nah gini kan sambil di kasur gini, sambil pegang remote kan ya, nonton gitu kan gini gitu. Nah cuman kaki yang atas tuh aku tuh gini bang, gini sambil nonton tuh bang. Biasa kan bisa dibilang apa ya, emang udah kebiasaan ya gitu, goyang-goyang kaki gitu. Nah cuman pas sekitar jam 11 kerasa bang ada nyamuk gigit kaki. Nah yang namanya ketika kita digigit nyamuk kan kita spontan tuh nepuk tuh gitu kan. Nepuk tuh bang, saya tuh bukan ke sini bang, tapi ke belakang. Ternyata kaki saya tuh yang satu tuh ternyata bukan ke sini bang, tapi ke belakang. Oh. Jadi nyamuk nggak bakalan gigit sama kaki yang goyang dong, sama yang diem dong, pasti gigitnya. Pas saya tepuk, saya baru ngeh di bawah kaki saya ada kaki. Ada kaki. Jadi kan gini bang, kan seolah-olah gini ya. Padahal kaki yang bawah yang benar-benar punya saya tuh saya ke sini. Iya. Jadi ini yang gigit nyamuk tuh, tepuk ke belakang, pas aku lihat di sini masih ada kaki. Oh. Jadi si Yoga kan kakinya tuh maaf ya. Bukan cacat ya, agak sedikit kekurangan gitu. Jadi dia tuh yang kaki yang kalau kaki kan gini ya kaki bang. Jari ini tuh ada bekas luka gitu bang. Nah, ya seperti itu kakinya bang. Itu yang pertama bang. Itu antara takut, haru, karena ada rasa sayang ke mereka gitu kan. Sampai ada kata-kata keluar gini, ya udah sok mendingan keluar aja. Siapa tahu kalian ada unek-unek yang belum tersampaikan gitu kan. Walaupun sebenarnya memberanikan diri bang ya gitu. Lebih baik sok ngobrol langsung lah atau gimana. Enggak bang, ada kejadian kalau ketika saya ngomong itu bang. Cuman gak bisa tidur tuh sekitar jam 3 sholat tahajud lah gitu kan. Bisa dibilang walaupun ya merasa bang, saya tuh karena ibadah tuh bisa dibilang nggak serajin orang lain bang ya. Ketika mereka meninggal tuh ya sholat tahajud, doain mereka gitu. Jalan, lihat 3:30 ke kamar mandi, rencana ambil wudhu gitu. Pas lagi ambil wudhu, handuk jatuh pelukan jatuh. Tetap positive thinking aja gitu kan. Udah bisa dibilang mereka baik lah gitu kan. Mereka baik, mereka hanya pengen silaturahmi gitu kan. Mungkin mereka punya unek-unek yang ingin disampaikan gitu bang ya. Gua ambil handuk gitu bang. Buka, masuk ke kamar, sholat. Pas at-tahiyat akhir bang, lagi gini kan ya, at-tahiyat akhir ini. Pas menunjukkan bang ini dari tangan dari belakang ada tangannya bang. Coba. Jadi seolah-olah gimana bang ya? Oke lah dibilang teror, teror gitu. Jadi terornya itu ya hal-hal yang seperti itu bang. Sebenarnya gitu bang. Nah pagi nggak cerita sama mama gitu kan, pagi nggak cerita gitu, diamlah, takut malah bikin mama panik lah atau gimana gitu. Cuman di malam kedua tuh
saya jadi balik was-was bang. Ini malam kedua mau ada apa nih, gitu kan. Malam kedua, alhamdulillah bang ada apa-apa, gitu kan malam kedua. Nah, pas malam ketiga tuh bang, yang benar-benar bisa dibilang, saya tuh buka channel YouTube, saking kalut mungkin bang ya, saking kacau gitu. Gimana caranya berinteraksi dengan makhluk gaib? Maksud saya tuh bang, bukan mau nantang, enggak gitu kan. Mungkin karena kedorong rasa sayang itu bang gitu ke mereka gitu. Apa sih yang pengen mereka sampaikan gitu kan? Sampai tetap kepikiran dari hati kecil tuh gini, tulisan itu bang yang di kuasa tuh, itu apa maksudnya? Mungkin itu gitu kan. Oh mungkin pengen interaksi atau gimana gitu. Buka channel YouTube, oh gini caranya gitu kan. Salat sunat lah, baca ayat surat jin lah gitu kan, apalah. Sampai saya lakuin bang. Saya lakuin gitu. Tetap bang, aku nggak bisa tidur bang ya. Di luar, di halaman, nongkrong, merokok gitu kan, sambil ngelamun, benar-benar nggak sehat lah gitu kan. Pola hidup tuh benar-benar udah nggak sehat gitu. Habis rokok sebatang, sekitar sebatang 2 batang, masuk ke kamar. Kan posisinya gini bang, kamar tuh. Pintu, cermin bang ya, pintu, cermin gitu. Masuk ke dalam, aku rebahan, lihat TV, cuman cermin sebelah sini gitu bang. Aduh maaf bang ini, maaf nih banget, maaf sebanget-bangetnya gitu. Aku lihat si Yoga berdiri, mukul-mukulin kepala ke pintu. Jadi kayak gimana gitu bang, gitu. Cuman terlihat jelas kalau dilihat dari sudut mata. Kalau aku langsung lihat ke arah, langsung fokusnya kayak samar bang. Kayak gimana sih bang? Samar-samar gimana sih? Iya. Kayak bayangan, pokoknya samar banget lah gitu. Tapi kalau lihat TV kelihatan ada bang, gitu. Cuman yang paling jelas tuh lihat ke cermin itu bang, jelas banget bang. Jelas banget dengan posisi sama ini orang-orang yang pihaknya bersangkutan, keluarga, mohon maaf nih sebelumnya nih. Kepalanya itu hilang bang. Jadi kepala terus ininya belah, ininya matanya nggak tahu banyak, nggak tahu pecah, nggak tahu hilang, nggak tahu. Ini udah nggak ada bang. Itunya nggak ada. Gitu. Di situ saya nggak bertahan lama bang. Bisa dibilang telinga tuh kayak deng gitu kan bang. Langsung mata kuning, langsung pingsan. Nah, ketemu sama si mama pun paginya. Akhirnya cerita aku si mama, ceritain semua gini. Si mama ya cemas lah bang, gitu kan. Ada tuh katanya kan yang namanya dari Sukabumi ke Jampang ya nggak terlalu jauh banget namanya gitu. Ya udah katanya Rud, kita obarin aja gitu kan. Gimana lah caranya? Apakah kamu misalkan ditutup ke atau misalkan dibersihin ke atau gimana ke gitu kan. Ya udah kalau gitu mah berangkat lah. Besoknya berangkat ke Jampang. Ke Surade, Jampang Surade, ketemu tuh sama si kakek-kakek. Gitu bang, ketemu sama si kakek-kakek, terus curhatin, bisa dibilang dari awal sampai akhir diceritain. Kata si kakek gini, itu nggak bakal bisa lepas katanya. 2 makhluk itu nggak apa bang ya, makhluk aja bang ya, karena aku yakin itu bukan mereka. Iya, Korean. Karena mereka tuh aku yakin mereka udah bahagia di tempatnya masing-masing gitu bang. Iya, di akhirat sana. Walaupun dihalangin, walaupun misalkan dibuang, tetap mereka bakalan datang lagi. Cuman dia nggak bisa masuk. Karena kenapa? Karena setiap manusia udah punya korin masing-masing gitu. Sedangkan itu kan korin gitu. Sampai dijelasin karakter korin itu seperti apa gitu kan, mengikuti orang terdekat dahulunya. Cuman untuk penampilannya ya apa namanya bang? Penampilan terakhir si orang tersebut kayak gimana ya? Seperti itulah korin gitu bang. Dan itu kejadian bang sampai sekarang. Sampai sekarang Bang Rudi duduk di sini. Gimana? Sampai duduk di sini. Sampai sekarang, sampai detik ini. Dua sosok itu ngikutin Bang sampai Rudi sekarang. terus. Makanya gitu kan, untuk hal yang gaib saya awam banget gitu kan, apalagi sampai jauh titik ke indigo lah, apalah saya emang awam banget gitu. Ya siapa tahu kalau emang ada yang benar bisa lihat mah ya udah silahkan gitu kan. Saya nggak bakalan membicarakan dari mulut saya, biarkan
dari orang lain yang benar-benar dia punya kemampuan khusus seperti itu, gitu kan. Seperti itu, Bang. Sampai sekarang pun di rumah istri itu bisa dibilang saksi hidup lah. Dia tuh sampai mengerutu, sampai ngomel gitu, bilang gini, aku tuh perasaan udah nyapu, aku tuh perasaan udah ngepel, tapi kenapa sih banyak rambut? Bang, aku nggak berani bilang, Bang, itu rambut siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ke anak. Anak tuh kalau jam 11 malam bangun, dia tuh bermain serunya kayak seolah-olah banyak teman, gitu. Banyak kayak banyak teman gitu. Momen nyuapin pun kan yang namanya anak kecil sambil pegang boneka tuh, pas nyuapin anak tuh suapin dulu dedeknya, nih suapin dedek baru anak gitu kan. Emang pengen seperti itulah, itu yang namanya anak. Sekarang tuh enggak, Bang, dia tuh nyuruh nyuapin yang nggak ada, nih suapin dulu si om, suapin dulu. Bang, sampai sekarang. Jadi kalau dedek nih makan dulu, si om dulu, mana si omnya? Misalkan itu, oh nih gitu kan. Itu dia. Dulu kan ke boneka, kalau dulu tuh sekarang tuh ke si om dulu. Jadi intinya ya Bang, gitu sampai sekarang. Nah, nih Bang Rudi, pas kejadian almarhum ya, si siapa? Yoga dan Andi, sebelum kecelakaan itu, Bang ya. Itu ya pas yang kerja itu benar-benar nyata, Bang. Bang, nggak nyata gimana, Bang ya. Dia tuh gini, aku tuh sempat gini, mau bikin kopi nggak? Oh, interaksi gitu ya, kayak normal-normal aja. Emang saya yang tanya gitu kan, mau bikin kopi nggak? Gitu kan. Saya tahu kesukaan mereka. Kalau si Andi kopi hitam, gitu kan. Kalau si Yoga, tahu kan kopi yang gulanya terpisah tuh, gulanya terpisah taunya. Jadi cuman dia tuh gulanya itu nggak pernah dipakai, gitu kan. Jadi mau kopi apa? Kopi hitam, nggak samain. Bilang kan aneh gitu kan. Cuman tetap kan momen waktu saat itu kan posisi tinggal, mungkin dia ngantuk. Cuma dia bilang ini, tapi jangan pakai gula ya. Benar-benar kayak manusia gitu ya. Bang. Dan Bang Rudi itu belum nyangka kalau mereka itu udah meninggal ya. Gak nyangka banget, Bang. Gak nyangka banget. Bahkan sempet gini, ada pulpen nggak? Tolong lemparin. Ambil pulpen lemparin. Bang. Masih nggak. Cuman tetap yang tadi saya bilang, Bang ya. Si Yoga tuh gini, Bang. Kalau lagi kerja tuh. Kayak curi-curi pandang. Kayak memandang haru, memandang kangen, paham nggak, Bang? Pandang gitu, Bang. Kayak seolah-olah gini, Rod, gua pamit ya. Makanya gua sampai nangis, Bang ya. Aduh, maaf ya, gue nangis. Gue merinding. Gitu, Bang. Sampai ya bisa dibilang berarti Bang Rudi kerja bareng orang yang udah meninggal. Iya, gitu, Bang. Astagfirullah. Dan nih saya mau tanya lagi gitu ya, Bang, flashback lagi dari cerita tadi ya. Dan ternyata gini ya, selama Bang Yudi kerja, itu ditutup gerbangnya dan kuncinya masih sama security. Masih ada satpam, Bang. Dan itu terkunci, Bang. Berarti isinya setan semua dong. Itu yang pertama. Cuma yang jadi pertanyaan sampai detik ini, Bang, ada hasil kerja, Bang. Iya. Kalau untuk dibiayain ya, kan satu buku tuh upahnya berapa gitu, Bang. Udah ada berapa, Pak. Itu murni, itu pure lah hasil mereka, Bang. Mending kalau gini, Bang ya, selama saya kerja mereka misalkan ada, Bang ya, ternyata ada kabar gitu, suka sedih, Bang ya. Mesinnya masih panas ya, kayak mesin pun panas, Bang. Kayak baru ada yang kerja gitu maksudnya. Baru mati gitu. Baru mati ya. Kalau mesin baru mati mungkin tidak masalah, Bang, karena yang namanya mungkin lah makhluk gaib bisa nyalain mesin, tapi yang namanya hasil kerja, Bang. Iya. Coba bayangin. Ya, secara logika nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal banget, Bang. Makanya satpam pun ketika Bapak Satpam ya, ketika saya bercerita keseluruhan gini-gini, cuma bilang ini, lu jangan bercanda, lu jangan bercanda. Gitu. Cuman dia tuh agak sedikit percaya tuh gini, hasil kerja ada tapi pintu terkunci. Iya. Itu sih agak mendukung dipercaya. Gitu. Dan ya Bang Rudi ini sama almarhum dua ini ya CS banget ya. Banget, Bang. Dan kalau boleh tahu, Bang, boleh gak kita kirimin Al-Fatihah buat mereka? Siapa namanya, Bang? Mungkin dalam hati aja kali ya, biar enak ya. Dan kita minta buat teman-teman semua yang kita kirimin Al-Fatihah ya buat temannya Bang Rudi ini. Semoga amal ibadahnya terima Allah Subhanahu wa taala.
dihapuskan segala dosa-dosanya dan dikasih tempat terindah ya Bang ya. Amin. Yakin insyaallah. Amin. Al-Fatihah. Dan sekali lagi nih Bang, tanya Bang. Sampai detik ini Bang, ini yang sosok jin ya atau korin ya yang menyerupai kedua teman abang ini. Mungkin ya balik lagi arwah tuh langsung di akhirat gitu kan, langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu selalu mengganggu atau nitip-nitip kata-kata pesan kayak gitu kan. Kalau dibilang mengganggu enggak Bang ya? Iya. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Rudi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, itulah sebuah pertemanan. Mungkin buat teman-teman yang udah bestie nih atau udah teman deket, teman seperjuangan, itu gak bisa terlupakan ya. Apalagi dimana di momen-momen kita susah bareng, senang bareng, dan lagi sayang-sayangnya itu ditinggal, itu gak enak banget ya. Ibarat kata, ya susah banget terlupakan. Dan itulah yang namanya persahabatan dunia dan akhirat. Ya semoga aja lah kita bisa ketemu teman yang seperti itulah, yang bisa saling mendoakan, saling mendukung, saling support dengan cara apapun itu. Ya balik lagi, kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, jangan lupa selalu baca doa dan selalu minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita hanya manusia biasa yang gak luput dari kesalahan dan dari kelengahan dan dari mara bahaya. Dan jangan lupa selalu mandi pagi. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang ya, Bang Rudi jauh-jauh nih dari Bandung ke Jakarta. Iya, sama-sama. Semoga nanti balik lagi ke Bandung. Sehat walafiat ya, selamat sampai rumah ya Bang. Dan Amin Bang. Amin. sehat-sehat selalu Bang Rudi. Amin. Dadah.